Makna kemerdekaan bagi saya itu bukanlah suatu akhir perjuangan, tapi sebuah titik awal bagi kita semua membawa bangsa ini mandiri, unggul, dan disegani oleh bangsa lain. Kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Jadi dengan kita mendapatkan hak kita, maka kita bebas untuk mengekspresikan apa saja yang akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Kemerdekaan bagi saya adalah keadaan di mana kita semua memiliki kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan dari luar. Ini mencakup hak-hak dasar, kebebasan berpikir, berbicara, dan bertindak. Merdeka itu satu kondisi di mana saya sebagai manusia mendapatkan hak-hak saya sebagai manusia. Namun karena saya tidak sendiri hidup di Indonesia ini, tentunya saya juga mempunyai kewajiban secara sosial. Artinya apa? Bahwa merdeka itu tidak sekedar bebas, namun juga bertanggung jawab terhadap sosial. Makna kemerdekaan menurut saya adalah menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya menjadi satu bangsa dengan identitas nasional yang berkarakter dengan rasa persatuan dan kebangsaan yang kuat. Kemerdekaan menurut saya mampu mengandalkan diri sendiri tanpa terus-menerus bergantung pada orang lain, membuat keputusan secara bertanggung jawab, serta menentukan nasibnya sendiri. Arti kemerdekaan adalah bebas berkarya. Kita bebas berkarya sesuai kompetensi dan sesuai dengan minat kita. Kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang berharga, yang diraih melalui perjuangan dan pengorbanan. Sejarah telah mengajarkan kita tentang betapa berharganya kemerdekaan. Di era modern ini, kemerdekaan juga harus diartikan sebagai kebebasan dari ketidaksetaraan dan diskriminasi. Tokoh yang paling menginspirasi adalah Kiai Haji Agus Salim. Kenapa? Karena beliau sangat menginspirasi bahwa perjuangan itu bukan hanya lewat fisik atau militer, tapi juga melalui pemikiran, diplomasi, dan juga jurnalistik. Yang mana beliau masih menjaga nilai-nilai idealisme hingga akhir hayatnya. Panglima Besar Jenderal Sudirman, karena dalam memimpin pasukan untuk berperang melawan penjajahan dengan segala keterbatasan beliau masih menjaga amanah yang diberikan, beliau masih loyal terhadap bangsa dan negara ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat menginspirasi dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan serta perjuangan kemerdekaan. Beliau percaya bahwa pendidikan yang diberikan juga menanamkan kesadaran sosial serta mempersiapkan generasi muda untuk berperan aktif dalam masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional. Saya sangat terinspirasi dengan host Cokro Aminoto. Beliau ini seorang tokoh yang luar biasa, bahkan dijuluki Raja Tanpa Mahkota gitu ya. Beliaulah yang melahirkan tokoh-tokoh nasional sepantaran atau segenerasi dengan Presiden pertama kita, Pak Soekarno. Itu muridnya Cokro Aminoto. Jadi pemimpin menurut saya adalah orang yang berhasil mengenerate pemimpin-pemimpin yang lebih besar setelahnya. Jadi pemimpin bukan orang yang dominan pada masanya, tapi generasi setelahnya mengalami kemunduran. Itu bukan pemimpin yang keren menurut saya. Pemimpin yang keren itu adalah pemimpin yang pada generasi selanjutnya lebih baik dari dia. Tokoh nasional yang menginspirasi saya terkait dengan kemerdekaan ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu dengan resolusi jihadnya pada perang 10 November 1945 di Surabaya, yang mana menyemangati seluruh lapisan masyarakat pada masa itu. Saya terinspirasi oleh Muhammad Hatta.
Dalam tulisannya, Muhammad Hatta tidak hanya menekankan pada kemampuan menentukan nasib sendiri, namun juga mengedepankan hak berekspresi, berasosiasi, dan meraih kesejahteraan ekonomi dan sosial. Tokoh favorit dari pahlawan Indonesia adalah Muhammad Hatta. Beliau adalah Wakil Presiden Indonesia yang pertama, di mana beliau berjuang hampir tidak terlihat secara satu demi satu, tetapi hasil untuk bangsa dan negara sangat tidak bisa kita lupakan. Tokoh inspirasi saya, Soekarno. Tak jauh berbeda dengan gurunya, Hos Cokroaminoto. Soekarno juga bergeliat sejak muda menjadi pejuang era kemerdekaan. Bahkan perjuangannya berhasil membawa Indonesia mencapai puncak kemerdekaan. Sebagai perwira Pertamina, kita turut bertanggung jawab membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme sehingga dapat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Merdeka! Adalah kita berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan skup kita masing-masing dan berikan yang terbaik. Bagi kita yang sekarang bekerja di Pertamina, maka sudah sewajarnya untuk kita mensukseskan visi dan misi daripada perusahaan ini untuk bisa menjadi oil and gas world class company. Momen kemerdekaan menjadi momen bagi kita semua untuk senantiasa memberikan upaya terbaik demi menjaga ketahanan energi nasional. Sebagai perwira Pertamina dari Indonesia Timur, berkomitmen untuk memastikan pasokan energi yang cukup, aksesibilitas energi di seluruh lapisan masyarakat, dan transformasi energi melalui komitmen serius terhadap tren global penggunaan energi dunia dalam rangka komitmen Indonesia menuju net zero emission. Bisa kita lakukan dengan cara yang sesuai saat ini. Contoh praktis, kalau kita mendapatkan amanah dalam posisi apapun, kita harus menjalankannya dengan sangat sungguh-sungguh, dengan objektif bahwa kita sedang mengisi kemerdekaan ini untuk membalas jasa-jasa para pahlawan yang luar biasa saat itu. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjalankan semua amanah ini dalam rangka tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Menurut saya cara menghargai dan mengisi kemerdekaan yaitu dengan membangun masa depan bangsa dan negara dengan mencerdaskan generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan serta mengutamakan nilai akhlak. Mari berjuang mempertahankan dan berinovasi, mengembangkan produksi energi sejalan dengan konsep trilema energi, keamanan energi, pemerataan energi, dan kelestarian lingkungan. Mari bangun negeri tercinta, harapan membara energi baru, menuju masa depan sejahtera, Nusantara baru, Indonesia maju. Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, kita harus bekerja keras untuk mengupayakan setiap upaya, setiap energi, setiap kemampuan kita, sehingga Indonesia bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Kita harus memahami makna perjuangan. Memahami makna perjuangan adalah langkah pertama untuk menghargai jasa para pahlawan. Belajar sungguh-sungguh, tidak memecah belah antar suku.